Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku sekalian, dimanapun kita berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai kumpulan soal CAT Panwascam tahun 2022. Oke, baiklah, marilah kita buka belajar kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke soal yang pertama. Berikut yang tidak termasuk pemilu di Indonesia adalah: A. Pemilu legislatif, B. Pemilu presiden dan wakil presiden, C. Pemilihan bupati, D. Pemilihan menteri, E. Pemilihan wali kota. Yang tidak termasuk pemilu di Indonesia, ya. Jawab yang tepat adalah pemilihan menteri, karena di negara kita menteri ditunjuk langsung oleh presiden. Soal selanjutnya. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun. Pemilihan umum pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun A. 1960, B. 1945, C. 1955, D. 1949, E. 1948. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun, ya, jawabannya adalah pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia yaitu pada tahun 1955. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pemilu pada tahun 1955 untuk memilih A. Presiden, B. Wakil presiden, C. Presiden dan menteri, D. DPR dan konstituante, E. Semua jawabannya benar. Pemilu pada tahun 1955 adalah untuk memilih, ya, jawabannya adalah D. Pemilu pada tahun 1955 adalah untuk memilih DPR dan konstituante. Kita masuk soal selanjutnya. Pada tahun 1982, Kelembagaan Pengawas Pemilu muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982 dengan nama A. Panwascam, B. Panwaslak, C. Perbawaslu, D. Panwaskab, E. Panwaskot. Pada tahun 1982, Kelembagaan Pengawas Pemilu muncul dengan nama, ya, jawabannya adalah B. Panwaslak. Kita masuk ke soal berikutnya. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud kata memaksa di sini berarti A. Setiap orang dapat memaksakan keinginannya atas nama hukum. B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil. C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dahulu melahirkan dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut. D. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum. E. Orang yang melanggar hukum
atau yang tidak mentaatinya dapat dikenai sanksi. Pertanyaannya, hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud kata memaksa di sini artinya? Ya, jawaban yang tepat adalah orang yang melanggar hukum atau tidak mentaati hukum peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi. Ini yang dimaksud dengan kata memaksa. Hukum bersifat memaksa. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tepat. A. Asas praduga tak bersalah. B. Asas keadilan. C. Asas keterbukaan. D. Asas kriminalitas. E. Asas berbaik sangka. Ya. Seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Proses ini disebut, ya, jawabannya adalah A. Asas praduga tidak bersalah. Selagi masih belum diputuskan oleh hakim bahwa yang bersangkutan bersalah, melakukan kesalahan, maka orang tersebut memiliki hak berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Kita masuk ke soal selanjutnya, yang merupakan peraturan yang membentuk Badan Pengawas Pemilu adalah yang merupakan peraturan yang membentuk Badan Pengawas Pemilu adalah A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014. Ya, yang merupakan peraturan yang membentuk Badan Pengawas Pemilu. Ya, berdasarkan, jawabannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Jawaban yang tepat adalah B. Kita masuk ke soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu, yaitu A. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018. B. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018. C. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. D. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. E. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Soalnya saya ulangi, di bawah ini yang merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu. Tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu. Ya, jawaban yang tepat dalam hal ini adalah berdasarkan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018. Kita masuk ke soal selanjutnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau biasa yang disebut dengan DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani A. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.
B. Pelanggaran kode etik pemilih. C. Pelanggaran kode etik pengawas pemilihan. D. Pelanggaran kode etik pemantau pemilihan. E. Pelanggaran kode etik masyarakat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lembaga yang bertugas untuk menangani, jawabannya adalah yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Jawabannya adalah A. Yang bukan merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pengawas pemilu atau pemilihan adalah A. Integritas, B. Profesional, C. Ramah, D. Mandiri, E. Akuntabilitas. Berikut yang bukan merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pengawas pemilu atau pemilihan, yaitu yang bukan. Jawabannya adalah C. Ramah. Karena integritas, profesional, mandiri, akuntabilitas ini semuanya masuk dan menjadi nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pengawas pemilu atau pemilihan. Soal selanjutnya, usia paling rendah persyaratan calon bupati atau calon wali kota. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah usia yang paling rendah persyaratan calon bupati atau calon wali kota. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah A. 30 tahun, B. 25 tahun, C. 32 tahun, D. 35 tahun, E. Tidak ada batas minimal. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, persyaratan calon bupati atau calon wali kota paling rendah adalah berusia 25 tahun. Soal berikutnya, berikut ini yang menjadi kewenangan pengawas kecamatan adalah A. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. B. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. C. Menyampaikan temuan atau laporan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk ditindaklanjuti. D. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan. E. Semua jawaban adalah benar. Yang menjadi kewenangan pengawas kecamatan. Ini kawan-kawan kita harus ingat betul yang ini. Wewenang pengawas kecamatan di antaranya adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Jadi apapun itu kita siap menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemilihan. Kemudian wewenang kita sebagai panwascam yang kedua adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kita kepada instansi yang berwenang. Misal temuan dugaan tindak pidana pelanggaran atau yang lainnya. Kemudian wewenang kita selanjutnya adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang selanjutnya, wewenang pengawas kecamatan adalah mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan. Kita harus memantau pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini yang merupakan yang dapat hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara. Berikut ini merupakan yang dapat hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan, yaitu
yang dapat hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan. A. Saksi, B. Pasangan calon, C. Panitia pengawas, D. Masyarakat. Yang dapat hadir, semuanya dapat hadir, baik saksi, pasangan calon sekalipun, panitia pengawas, dan masyarakat dapat hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan. Jadi jawabannya adalah E, semuanya adalah benar. Soal berikutnya, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan. Ya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota harus memenuhi persyaratan. A. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. B. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Soal C. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. D. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. E. Semua jawaban adalah benar. Calon gubernur, calon bupati, calon wali kota harus memenuhi persyaratan, diantaranya itu tadi: berpendidikan paling rendah SLTA, tidak pernah melakukan perbuatan buruk atau terpidana yang dibuktikan oleh SKCK, memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi. Selanjutnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan. Jadi nomor 40 ini jawabannya adalah E, semua jawaban adalah benar. Kita masuk soal yang selanjutnya. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan A. Anggota partai, B. Masyarakat, C. Aparatur sipil negara, D. Keluarga, E. Semuanya benar. Ya, yang dilarang dari pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye yaitu melibatkan A. Anggota partai, boleh melibatkan anggota partai, B. Masyarakat, boleh, C. Aparatur sipil negara. Nah, ini yang tidak boleh karena termasuk dalam pelanggaran. D. Mengajak keluarga, boleh. E. Jawaban semua benar. Salah. Kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah jenis-jenis pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan kecuali. Berikut ini adalah jenis-jenis pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan kecuali: A. Pertemuan terbatas, B. Iklan media massa cetak dan elektronik, C. Pemasangan alat peraga di tempat pendidikan, D. Pertemuan tatap muka, E. Penyebaran bahan kampanye. Jenis-jenis pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan kecuali. Ini berarti yang salah ya kawan-kawan. Jawaban di sini pertemuan terbatas, iklan media massa dan elektronik, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye atau selebaran berupa kalender atau alat peraga kampanye lainnya itu diperbolehkan. Jadi di sini yang bukan adalah pemasangan alat peraga di tempat pendidikan. Kenapa tidak boleh? Karena tempat pendidikan adalah tempat umum, ya. Tempat khusus untuk pendidikan. Soal berikutnya. Dalam pelaksanaan kampanye terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon, yaitu
A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. C. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. D. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. E. Semua jawaban adalah benar. Ya. Dalam pelaksanaan kampanye, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon yaitu di sini semua jawaban adalah benar. Jawabannya adalah E. Ya. Yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon adalah mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, mengganggu keamanan, ketentraman, ketertiban umum. C. Menggunakan fasilitas dan anggaran dari negara. D. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Itu yang tidak boleh. Kita masuk ke soal selanjutnya. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh perkara atau masalah perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh A. Mahkamah Konstitusi. B. Badan Pengawas Pemilihan Umum. C. Komisi Pemilihan Umum. D. Notaris. E. Presiden. Ya, jawabannya di sini perkara atau masalah perselisihan penetapan perolehan suara pada tahap akhir hasil pemilihan diputuskan atau diperiksa diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, dalam mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pada pemilihan, pemohon wajib mengajukan paling lambat A. 10 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU. B. 7 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU. C. 15 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU. D. 3 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU. E. 30 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU. Dalam mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan, pemohon wajib mengajukan paling lambat. Ya, jawabannya adalah D. 3 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU. Soal berikutnya, putusan perselisihan penetapan perolehan pemilihan suara bersifat putusan perselisihan penetapan perolehan pemilihan suara bersifat jawabannya adalah B. Final dan mengikat. Soal berikutnya, siapa yang berkewajiban menindaklanjuti hasil putusan perselisihan hasil pemilihan? A. KPU. B. Bawaslu. C. MK. D. Presiden. E. Gubernur. Yang berkewajiban menindaklanjuti hasil putusan perselisihan hasil pemilihan. Jawabannya adalah KPU, karena ini adalah bagian dari tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum. Soal berikutnya, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih dilantik oleh A. Kejaksaan. B. Kemendagri. C. Mahkamah Agung. D. Mahkamah Konstitusi. E. Gubernur. Ya, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang terpilih dilantik oleh
lembaga yang lebih tinggi jenjangnya di atasnya. Kalau bupati berarti yang melantik adalah gubernur. Oke. Yang melantik adalah level yang di atasnya. Oke, soal berikutnya. Dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan hadir dalam pelantikan gubernur dan wakil gubernur, maka yang akan menggantikannya adalah A. Menteri, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Kejaksaan, E. Ditunda pelantikannya. Ya, jika presiden dan wakil presiden tidak dapat hadir dalam pelantikan gubernur dan wakil gubernur, maka yang menggantikannya untuk hadir, menyaksikan dan melantik adalah menteri. Soal selanjutnya, setiap orang pada waktu pemungutan suara yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih merupakan pelanggaran pemilihan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal, yaitu pada pasal orang yang pada saat pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengaku dirinya bahwa orang lain untuk menggunakan hak pilih merupakan pelanggaran pemilihan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pada pasal, ya jawabannya adalah E, kawan-kawan, pasal 178A. Oke. Baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita pada video ini. Semoga bisa disimak, menjadi ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.